Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang dampak penjajahan bangsa Eropa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alis Tiani dari kelas 11 MIPA 1. Perkenalkan, nama saya Elsa Ayu Mustika Ramadan dari kelas 11 MIPA 1. Perkenalkan, nama saya Afendu Shalom, saya dari kelas 11 MIPA 1. Perkenalkan, nama saya Rahayu dari kelas 11 MIPA 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raisa Diniapori dari kelas 11 MIPA 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Mulyani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tria Agung Delta Syafida dari kelas 11 MIPA 1. C. Dampak penjajahan bangsa Eropa. Bidang politik. Berhasil membuat penguasa daerah tunduk, berarti juga dapat mengatur beberapa kebijakan baru, seperti yang pertama membagi wilayah Hindia Belanda, khususnya Jawa, menjadi 9 prefektur dan 30 regenskap. Yang kedua, tiap prefektur dipimpin oleh prefek yang merupakan orang Eropa, sedangkan tiap regenskap kabupaten dipimpin oleh bupati yang berasal dari orang pribumi bangsawan. 3. Profesor dan regen berada di bawah gubernur jenderal yang berkedudukan sebagai pemimpin tertinggi pemerintah kolonial Belanda. 4. Gubernur jenderal dibantu oleh 6 departemen, yaitu kehakiman, keuangan dalam negeri, kebudayaan dan kepercayaan, ekonomi, serta kesejahteraan rakyat. 5. Perubahan dalam politik pemerintahan kembali terjadi akibat kebijakan politik Pals Nederlandika di akhir abad 19 menuju abad 20. Bidang budaya. Kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara mempengaruhi kebudayaan bangsa Indonesia. Pengaruh tersebut mulai dari kosakata, bahasa, musik, seni tari, pakaian, arsitektur, hingga cara berpikir. Dampak dalam bidang budaya yang pertama adalah adanya kata-kata serapan. Selain itu, kedatangan bangsa Eropa juga mengenalkan berbagai hal baru ke bangsa kita. Misalnya, kita jadi tahu berbagai musik internasional ataupun tarian seperti dansa. Selain itu, ada juga bangunan-bangunan yang menjadi saksi bisu terhadap segala peristiwa masa lampau. Semua bangunan tersebut punya ciri khas yang sulit dibuat saat ini. Seperti bangunan yang bisa kita temui di Kota Tua, Jakarta. Dulunya Kota Tua merupakan pusat pemerintahan Batavia. Bangsa Eropa, terutama Belanda, juga banyak mendirikan benteng-benteng untuk menghalau serangan dari Inggris. Kamu bisa lihat benteng Fort de Kock di Bukit Tinggi di Sumatera Barat, benteng Marlborough di Bengkulu, di Banten, benteng Vredenburg di Yogyakarta, dan lain-lain. Bidang sosial. Salah satu dampak dalam bidang sosial adalah munculnya masyarakat yang menganut agama Katolik dan Kristen. Kedatangan Portugis yang membawa semangat religi mempengaruhi penyebaran agama Kristen dan Katolik di Indonesia. Salah satu penyebar agama Katolik di Indonesia yang terkenal adalah Franciscus Xaverius, seorang misionaris dari Portugis di Maluku pada tahun 1546 sampai 1547. Di samping penyebaran agama Katolik, agama Kristen Protestan yang turut tersebar di Indonesia. Bidang ekonomi. Dengan datangnya bangsa Eropa, masyarakat Indonesia diperkenalkan mata uang di masa Raffles menjalankan kebijakan sistem sewa tanah. Diperkenalkannya uang kertas dan logam mendorong munculnya perbankan modern di Hindia Belanda. Salah satunya adalah The Javaes Bank, bank modern Hindia Belanda yang muncul pertama kali dan didirikan di Batavia pada tahun 1828. Bidang pendidikan. Masuknya bangsa Eropa ke Nusantara juga mempunyai pengaruh besar terhadap bidang pendidikan. Pendidikan dari Eropa pertama kali masuk berbarengan dengan ajaran agama Kristen Katolik. Kala itu dibangun sekolah yang mengajarkan ajaran Kristen Katolik untuk pribumi di daerah timur maupun Maluku.